Penjor merupakan bagian dari tradisi yang berkaitan dengan Hari Raya Galungan di Bali. Ada beberapa pendapat tentang makna penjor. Pertama, penjor sebagai persembahan kepada leluhur yang berstana di Gunung Agung. Kedua, penjor sebagai simbol naga antaboga, yaitu unsur tanah atau kesuburan, dan naga basuki, unsur keselamatan. Ketiga, penjor sebagai wujud syukur dengan mempersembahkan hasil bumi seperti pala bungkah dan pala gantung. Berbicara mengenai penjor, hal yang perlu kita pahami lebih dulu, apa itu penjor. Penjor berkaitan dengan prosesi upacara keagamaan. Maka penjor itu adalah bambu yang dihias sedemikian rupa dengan kelengkapannya. Kalau kita urut dari bawah, di bagian bawah itu ada sanggahnya, kemudian hiasan dari dedaunan ke atas, kemudian ada kelapa, ada sampian penjor, di sampian penjor ada porosannya. Inilah sebuah bentuk penjor upacara atau penjor sakral. Dalam kondisi normal zaman dulu, ya penjor akan dibuat pada hari penampakan galungan. Namun belakangan banyak juga saudara-saudara kita membuat penjor pada hari Minggu, mulai Minggu Galungan. Itu secara teknis tidak masalah. Yang jelas penjor dibuat, penjor didirikan, penjor dipasang, upacaranya akan tetap berlangsung pada hari puncak, yaitu hari Galungan sendiri. Mengenai tempat pemasangan penjor, ya, ada dua versi, ya, karena kita dalam praktek Hindu menerapkan dengan Panchadrastanya, ya. Secara etika, sebagian umat kita memasang penjornya di kanan. Kanan adalah lambang Purusha, kanan lambang kesucian. Oleh karena itu dipasanglah di pintu rumah di kanan, ya, di kanan pintu keluar. Kalau sekarang misalnya rumah menghadap ke barat, maka penjor akan dipasang di kanan, jadinya di utara, pintu keluar masuk rumah. Namun ada juga yang perhatikan dengan arah kiblat, sehingga dengan demikian bisa jadi dia akan masangnya di arah kiri. Contoh, rumah pintu keluarnya ke selatan, kiblat kita ke timur. Timur adalah arah suci, sehingga dengan demikian berpatokan pada kiblat. Boleh jadi penjor bagi rumah yang keluar masuknya ke selatan itu akan dipasang di kiri, jadinya sebelah timur. Begitu juga, ya, arah gunung, kiblat kita ke gunung, sehingga dengan demikian jika rumah umat kita yang memasang penjor di barat jalan menghadap ke timur, maka boleh jadi dia akan masang penjor di bagian kiri, terutama di Bali Selatan. Kiri kalau kita menghadap ke timur akan ada di bagian utara. Kiblatnya adalah ke kiri, ke Lingacala, ke gunung. Ini yang utara, ini yang dianggap arah yang lebih terhormat, sehingga dengan demikian dipasangnya di kiri. Masing-masing anatomi penjor memiliki makna tersendiri. Bambu misalnya, sebagai simbol dari Sang Hyang Maheswara yang dimaknai sebagai pendakian spiritual yang harus dilakukan dengan tahapan yang pasti dan jelas. Pelawa merupakan simbol dari Sang Hyang Sangkara, perwujudan rasa terima kasih atas kesejukan alami yang diberikan oleh Tuhan. Busung merupakan perwujudan dari Sang Hyang Mahadewa.
yaitu simbol dari Janggar Naga. Kelapa merupakan perwujudan dari Sang Hyang Rudra, yaitu perumpamaan dari kuping naga. Pala bungkah dan pala gantung merupakan simbol dari Sang Hyang Wisnu sebagai wujud syukur atas kesejahteraan, kesuburan, dan kemakmuran. Jaja uli dan jaja gina merupakan simbol dari Sang Hyang Brahma, yaitu wujud persembahan terhadap apa yang telah kita miliki. Kober putih kuning merupakan simbol dari Sang Hyang Iswara, yang artinya awan dan kesucian. Sampian merupakan simbol dari Sang Hyang Paramesiwa, yang artinya keteduhan dan ketenangan berpikir. Banten merupakan simbol dari Sang Hyang Sadasiwa, yaitu simbol dari jantung pengurip. Dan Sanggah merupakan simbol dari Sang Hyang Siwa, yaitu perumpamaan dari ulun naga. Saat ini ada kecenderungan masyarakat untuk membeli penjor jadi yang lebih praktis. Tapi jangan sampai generasi muda melupakan makna penjor. Sebagai sebuah tradisi, penjor harus dilestarikan tanpa melupakan maknanya.